Ujung-ujungnya adalah kita orang mau mati ke sana bukan pakaian yang bikin menyepat orang itu yang bagus-bagusakan 4 orang. Apa? Kain kafan yang harganya cuma 12 meter, 12.000 1 meter. Kain setoran saja yang dipakai Pak, 12.000 1 meter. Mau dikali ke sana berapa? Panjang orang anggaplah 2 meter. Hanya dikali 3 berarti cuma 6 meter kali 12.000 berapa? Cuma sedikit Pak, baru kita orang hidup ini mengenai minta ampun. Pegang sekali DP baju ibu itu uti, mau DP merek Daeng. DP merek apa? Daeng. Karena belum lunas. Itu masalah. Makanya jangan bawa wahya-akan dengan orang. Ya sudah, tidak ada satupun orang yang dilahirkan di atas dunia ini yang langsung bisa berjalan. Coba siapa yang dilahirkan langsung bisa berjalan? Coba. Tidak ada kan? Yang bisa berjalan pas dilahirkan hanya apa? Hanya apa? Sapi. Pas lahir keluar dia punya dodol langsung berjalan. Pertanyaan saya, sapi semakin hari semakin besar dan semakin gede dan sehat, kira-kira murah atau mahal? Semakin besar itu sapi mahal atau murah? Mahal. Dapat lihat sapi yang mahal sekali DP harga berjalan angka-angka dada? Pernah lihat sapi angka-angka dada? Semestinya Pak, sapi yang berhak untuk sombong Pak. Kenapa? Dia tahu DP harga mahal. Kita orang yang semakin hari semakin gede, jangankan orang lain ambil paitos kamu. Sekarang tiba itu bilang bukan kita tidak sayang panganan, cuman kita bingung Mbak polo panganan itu. Akhirnya DP istri bilang apa? Kita ini sebelum nikah dengan anak cantik apa? Kurang siapa yang tidak kenal kita cantik waktu kita masih muda kamari. Tapi setelah nikah dengan anak ini jangankan orang lain, kita saja Mbak Kaca suka muda. Ada yang begitu di sini. Makanya kecantikan istri tergantung tebal dompet suami. Betul tidak? Betul. Kecantikan istri tergantung tebal dompet. Wah, makanya kasih tabal kasana dompet tai tua. Karena kalau mau suka glowing dia tidak boleh pakai keli. Dia putih kalau pakai keli tapi melepuh. Bagaimana tidak mau melepuh Pak? Dia beli kemarin keli kacili, dia campur hembo di citra, tambah bir brand, dia pergi masak. Belum terlalu dingin dia dipakai, bagi melepuh. Pameran tidak jelas DP. Makanya kalau mau suka ini Pak, tergantung model skincare yang bagaimana yang mau pakai. Tergantung kan, biasa pakai apa? Mau pakai MS Glow tidak apa-apa, pakai Ratu Glow juga tidak apa-apa, atau Daryl Glow. Pak, DP harga baru yang 1 bungkus Pak, DP pambungkus yang biasa itu 300-an DP harga apa? Nah ini so banyak sekali DP pambungkusnya ada pilih-pilih buat tidak glowing-glowing aja. Bagaimana kita mau glowing DP whitening belum ada? Lagi harus ada DP sunscreen apa? Baru lagi harus ada DP toner. Harus komplit Pak. Makanya harus kecantikan istri tergantung tebal dompet suami. Makanya ibu-ibu sayang kesan supaya tua hati. Biar hitam-hitam begitu dia yang penting dia sayang. Daripada ganteng dia banting. Iya kan? Yakin betul Pak. Semakin putih timai tua, semakin kanutat pai tua. Karena di keglowingan istri ada kekacopaan suami. Betul tidak ini? Ini. Makanya Mbak jalan kopi susu apa? So tidak jelas. Tidak ada yang begitu di sini Pak. Makanya orang glowing di sini alami semua. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita orang punya pastikan bahwa orang hanya ada dititipkan sementara, bukan orang punya. Tidak ada yang dilahirkan langsung kita harus bisa berjalan, tidak ada Pak. Semuanya masih tertatih-tatih dan seterusnya.
Kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada ruang bagi orang untuk sombong. Tidak ada. Tidak ada ruang. Dan perlu diingat bahwa kita orang ini mau jadi seperti sekarang tidak akan pernah lepas dari orang. Semua yang begini Pak orang ini orang. Kita orang tidak bisa makan. Yang suap siapa? Orang. Makanya jangan pernah melupakan kalau so jadi orang. Karena sekarang ini Pak, orang sudah cari-cari orang. So tidak boleh mendapat yang rame-rame dan semua di situ pun dong. Biar tidak mengundang semua datang kamari. Padahal biasanya kalau mengundang dia datang, bos sekarang sudah datang sama dia. Malali. Tidak ada yang begitu di sini, tidak ada. Karena saya pengalaman Pak beberapa hari yang lalu, saya diundang oleh teman untuk kasih kasih sambutan di acara pernikahan. Ustaz, saya minta tolong mau kasih sambutan keluarga. Oh siap, umur panjang, insya Allah umur panjang. 2 hari berikutnya saya telepon ulang. Ustaz, tidak jadi antum mau kasih nasihat pernikahan sambutan keluarga. Saya tanya, kenapa? Soalnya ada yang mau minta sambutan keluarga. Keluarga itu bukan. Baru kenapa dia meminta keluarga? Apa dia bilang? Soalnya pada acara itu banyak orang. Daripada dia bikin baliho. Jadi dia sudah tidak ada yang begitu di sini. Balik tanpa yang lain. So jadi baku keluarga orang semua sekarang. Padahal dulu dia tidak pernah anggap keluarga orang nanti sekarang. Tidak tahu kenapa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berikut. Yang berikutnya adalah lagi berapa menit pulang kamar? Lama. Jam berapa itu ya? Lagi. Jam 8 loh. Nah, mulai tadi jam 8.5 buat itu masuk jam 8. Malah nih. Jam 10 sudah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hidup ini harus perbanyak ibadah. Tidak usah yang banyak-banyak ibadah. Sedikit saja tapi harus rutin. Ibu-ibu juga begitu. Di sini saya mau tanya, ada majelis taklim? Ada? Aktif? Pengajian atau kajian? Pengajian. Kajian? Pengajian. Dengan pengajian? Oke. Kalau pengajiannya pakai piring seng? Jangan toki-toki teng. Ada atau lewat terus? Model tada terus di sini dah. Model tada terus. Makanya kita orang itu bersyukur Pak. Orang-orang tua dulu itu ada namanya unungo. Jaga bau unungo sini? Ada. Ada? Ada. Kalau tak salah orang mengaji bagaimana dia unungo? Popio hengadimu. Bilang kemarin kalau tidak tahu song kas tunjuk. Popio hengadimu. Dengar baru kita orang sama-sama. Buat 3 kata, popio ngadimu, ngadimu popio, nabi-nabi hidungoh. Boleh? Dengar baik-baik. Popio ngadimu, ngadimu popio ngadimu popio nabi hidungohe. Baru itu ikra. Boleh kan? Nih sama-sama. Boleh? Dengar baik-baik. So hafal kan? Boleh. 1, 2, 3. Popio ngadimu, putar. Ngadimu popio angkat. Ngadimu Popio nabi hidup. Baru bilang ikra. Ikra. Nah, baru masuk. Taqabbalallahu minkum. Ya karim. Kan? Dia kasihnya kasih bagus membaca. Kenapa? Nabi-nabi hidung. Boti so kasih ingat begitu deh memang aja tak ada terus apa. Takabbalaulahu
di sini? Kayaknya tidak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang begitu di sini? Ada. Ijajul jilatil arujil jala. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Makanya dikasih ingat dengan kalau begitu deh mengaji ulang ke sana. Pootio dimu ngadimu angkat ngadimu nabi nabi ikro. Makanya Bapak Ibu sekalian harus ibadah tidak usah panjang-panjang, tapi yang kecil saja, minimal mulai dari pengaji 1 hari 1 ayat, tidak apa-apa. Alif lam mim sudah. Besok kali Yasin, besok kali Hamim. 1 hari 1 ayat daripada tidak ada. Atau 1 huruf Sod. Daripada tidak ada. Itu juga jadi masalahnya Pak Bomalali. Harus rajin. Mulailah dari apa? Dari pengajian. Ibu-ibu, bukan hanya majelis yang biasa saja. Usahakan naik dari majelis taklim. Ada majelis taklim itu ada pengajian, ada kajian dan macam-macam semuanya. Mudah-mudahan semuanya aktif ini ya. Aktif. Setiap malam apa? Malam Jumat. Yang mengaji dari yang hadir berapa orang? Yang mengaji 1 orang, yang bakar nota banyak. Karena tahu tidak suara tidak gagah, dia suka pegang mic. Masih muncul dia ada pegang mic daripada ibu yang bakar nota. Itu juga jadi masalah. Ajinya itu juga. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ingat ibu Allah. Bye-bye mutakon tua. Mulailah dari pengajian Pak. Tidak harus dari yang besar-besar. Kalau ibu gengsi mau belajar maka harus dimulai dengan yang anak-anak. Anak-anak kakak cili, apalagi banyak sekali anak kakak cili di sini. Ada tahan pengajian di sini kan? Ada. Tahan pengajian apa namanya? Al-Muhajirun. Bilang kamari jo aku ragu-ragu mbak bilang ada Ada? Ada. Nah, begitu itu. Baga. Pengajian harus ada. Saya kebetulan punya rumah Quran. Saya punya di pertigaan lampu merah pas sebelum rumah sakit, setelah rumah sakit Islam. Namanya Darul Khairat. Ada beberapa cabang. Kalau di saya santrinya ada kurang lebih 400 orang. Santri di tempat saya. Dan jauh-jauh. Dari Tapa, dari Bongomeme, ada dari Upomela, ada dari Tonala, dari Limboto. Mama ngaji. Orang Mialo tidak ada alat. Padahal mau dekat ke sana. Bayangkan Pak. Iya yang di lampu merah situ. Iya. Saya tidak mau promosi, cuma kasih tahu. Tidak sama apa. Kalau promosi itu DP susah dikit sekali. Saya punya ada 400 orang santri. Mengajarnya di saya itu ada 38 orang. Pengajar di saya 38 orang. Jadi tidak boleh satu guru itu ada 30 orang pengajarnya, santrinya 30 orang. Tidak boleh. Makanya kenapa ibu punya anak 1 tahun mengaji di Al-Muhajirun, ikro 1 terus. Bagaimana tidak mau ikro 1? DP guru 1, DP siswa 60. Tidak boleh Pak. Idealnya satu guru hanya 10 idealnya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dia 60 makanya ibu tidak boleh protes. Ikro 1, dia 1 tahun, ikro 1 terus mau ke halaman 2. Wah itu terus, akhirnya dia mati sana aja. Oh lama kurang ikro 1 terus ini. Atau apa sama guru itu? Ada yang begitu di sini?
So kasih gratis banyak protes lagi. Ya masalahnya, coba barangnya bikin ada DP infak bukan so tidak mendatang mengaji. Orang apa orang bilang pengajian apa Pak, bayar begini? Bisa mengajian? Ada yang begitu ibu-ibu di sini? Tidak ada mau. Itu yang masalahnya. Bagaimana lagi baku bayarkan dengan TPK yang balai BLT belum cair-cair. Awas kita setiap kali dapat liatin ketua RT ini parawat nyata kita nyawa apa? Ya Pak ini kita dapat dengar so cair kamar ini PKH sampai sekarang kita tidak dapat. Tidak ada yang begitu di sini. Oh, mulailah dari pengajian kakak cili ini yang ada. Cuman saya ingatkan bagi guru-guru ngaji, ada guru ngaji sini kan? Ada. Saya ingatkan tidak boleh guru ngaji pangmarah. Tegas iya, tapi jangan kasar. Tegas ya, harusnya tidak apa-apa, tapi jangan kasar. Nah, itu yang tidak bisa. Makanya di kami tidak boleh ada guru yang kasar. Berani ada yang kasar, bilang awas ngaret, satu itu juga saya kasih keluar. Harus sopan iya. Makanya di kami 400 orang tidak ada yang pangbarmain, yang tidak ada yang tidak badengar. Semuanya badengar Pak. Satu kali saya mbak suara semuanya diam. Tidak ada yang mbak suara bapak ributnya. Kenapa? Dimulai dari adabnya. Makanya guru ngaji tidak boleh pangma. Karena apa lagi pernah kejadian itu Pak. Ada guru ngaji ibu-ibu. Tapi belum ibu tua, masih muda-muda lah, masih seperti saya. Kuat marah. Oh anak-anak sekolah sekarang kuat berprotes kan? Bosan ini anak ini santri ini. Bosan dia Pak, dia tanya. Ustazah, kenapa tuh Ustazah kuat marah sama saya? Saya ini so bosan tuh Ustazah kuat marah-marah ini. Apa saya kesalah ini? Anak-anak sekarang luar biasa. Masa Pak Watonya ada ke Ustazah Pak. Mana mau suka tahu tuh Ustazah marah-marah pangana? Justru yang bagian ini tuh Ustazah bikin Pak Watonya pangana ini ya. Supaya mana tahu kasana ya Ustazah kuat marah gara-gara begini gara-gara mana papa. Kenapa saya papa? Anggu saya yang mengaji saya papa yang Ustazah marah. Mau kau? Soalnya pengen tidak tahu apa-apa. Memang saya tidak tahu. Kenapa Ustazah? Memang gara-gara kenapa apa supaya nggak tahu kesana. Palatunya setiap kali dapat lihat pangan ini palatunya itu Ustazah. Ya pilih. Gara-gara kenapa apa? Kenapa kenapa apa supaya nggak tahu kesana ya. Kenapa apa itu tuh saja pemantan. Kita yang jadi masalah. Makanya saya hanya ingatkan jangan ada guru ngaji pangmarah. Jangan. Harus sopan, harus tegas iya, tapi jangan pangmarah, jangan. Ya. Cuman itu yang paling intinya sehingga itu paling terakhir saya ingatkan bagi para orang tua, semangatilah untuk menjadikan kita orang punya anak itu saleh. Kunci orang mau masuk surga, orang ini biar tidak rajin ibadah Pak. Kalau orang pe anak-anak rajin ibadah, maka itu adalah salah satu jaminan kita orang masuk surga. Biarlah orang ini tidak rajin ibadah, tapi orang punya anak harus rajin ibadah. Sudah banyak taman pengajian, silakan kasih masuk di sini. Dari usia berapa taman pengajian sini? Sebesar-besar. Usahakan dari yang kecil ya. Kalau di saya itu dari usia 4 tahun. Di tempat saya dari usia 4 tahun. Baru belajarnya cuma sedikit tempo Pak. Di tempat saya cuma sedikit tempo. Cuma dari jam 2.15 siang sampai setengah 9 malam. Tak kaget ibu, bukan ibu yang mengaji kontra ibu yang tak kaget. Itu yang masalahnya, astaga. Makanya sekarang kami buat sekolah SD tahfiz. Sekarang saya bikin sekolah SD tahfiz. Yang kakak Ciang. Kalau di sini anak SD diantar jam berapa pagi? Kelas 1 jam 7. Dijemput jam SD kelas 1 jam berapa? Jam 12. Jam 12 atau jam 1? Jam 12 Setengah 3. Kalau di saya tidak Pak, cuma sedikit tempo. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. Anak SD kelas 1. Karena ini angkatan pertama. Diantar jam 7 pagi, dijemput jam 8 malam. No HP. Baru 3 bulan mereka sekolah, alhamdulillah sekarang sudah setengah juz hafalannya dan sudah tahu mengaji. Lancar mengajinya dan gagah dia punya mengaji. Cuman saya tidak dapat bawa dia pesan. Biasanya saya bawa santrinya itu kalau menceramah. Kecil kelas 1 SD tak jago ceramah, hafal Quran, mengajinya lancar. Dan itu no HP. Karena memang yang bikin rusak sekarang anak-anak ini Pak HP. Makanya orang tua harus kasih jauh itu HP dari anak-anak. Harus kasih jauh.
Kami biasakan di sana itu anak usia kelas 6 tahun, usia 6 tahun itu mondok. Bayangkan mereka 1 bulan 1 kali mondok selama 1 minggu. Tidak boleh dijenguk sama sekali 1 minggu. Anak kecil di kelas 1 SD mondok selama 1 minggu setiap bulan, tidak boleh dijenguk sama sekali. Tapi hasilnya luar biasa. Mereka bisa hafal Quran, adabnya terbentuk, dan mereka tidak insecure. Makanya siapa yang ini, orang tua sekarang dibutuhkan itu hanya mengorbankan materi. Kalau mengorbankan waktu mungkin susah, maka mengorbankan materi. Makanya itu semangatilah kita orang punya anak dekat dengan Al-Quran. Kalau tidak, maka generasi itu akan hilang. Lihat sekarang, mohon maaf, di Mialo ini mana anak muda yang tahu Bameraji? Tidak ada kan? Susah cari. Yang tahu Badikili anak muda? Jabopo ada. Makanya saya bilang sama pemangku adat, sama tokoh-tokoh adat, saya bilang apa? Akan ada 10 tahun ke depan, 15 tahun atau 20 tahun ke depan, semua tradisi akan habis. Tradisi mau hilang semua. Kenapa? Anak muda tidak ada yang tahu. Anak muda yang Badikili, yang Bemaraji, yang bapimpin tahlilan, ada anak muda? So berapa lama itu opa-opa yang main? So tidak lama pak, boleh aku tio. Iya, tidak. Makanya harus ada regen ya. Belum. Harus ada regenerasi pak. Jangan sampai pernah ada kasus, saya pernah ceramah di salah satu tempat, acara 7 hari pak, tapi itu siang. So tasa dia begini pak, mau tunggu Pak Imam mau doa. Lama dorang tunggu, ternyata Pak Imam tidak datang. Tidak datang Pak Imam. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak jadi berdoa. Dorang langsung makan. Saya dorang suruh berdoakan. Saya bilang saya diundang bukan berdoa, berceramah. Makanya saya tidak mau berdoa. Hanya tidak jadi doa pak. Jangan sampai itu mau terulang di tempat ini. Itu hal yang tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada regenerasi dari sekarang. Makanya anak-anak muda harus semangatlah, anak-anak muda ini yang hadir. Anak-anak muda harus semangat dalam belajar agamanya. Jangan sampai tidak. Paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya pesan kepada anak-anak muda semuanya yang ada, berusahalah untuk tunduk dan patuh kepada kedua orang tua lah. Ya. Mumpung dorang itu masih ada. Jangan bakal palanya dengan orang tua UTE. Jangan. Ya. Apapun yang kita orang tidak suka, jangan pernah Sapa petampa cici. Ustaz ini. Biarpun saya yang salah, tidak pada yang itu. Orang mana itu Ustaz? Makanya Bapak Ibu sekalian, bagi anak-anak semuanya anak muda, minta ridho kepada kedua orang. Di sini ini. Jangan sampai kita orang itu sopan dengan Agus orang, Salim. tapi kasar dengan orang Agus tua. Salim itu dia. Saya cerita dengan orang baik sekali, tapi dengan orang tua, Agus si mama Salim. bilang A, dia panggil Palang. Orang Nina. Agus Salim ini. Apa dia jawab? Siapa? Ada yang cece begitu. Kalau lu jujur tiba. Ada Cariman. Iya. Siapa? Ada yang begitu di sini? Ada. Astagfirullahaladzim. Makanya anak-anak muda yang hadir, cewek ataupun cowok, saya mau kasih ingat ya, serius saya ini. Apa yang saya mau kasih ingat? Terserah ini mau kepala Tanpa mengaji itu ada di sini di apa? Terserah. Jurusan rumah sakit Islam. Tapi ingat baik-baik ya, yang Lewat cewek kesana. cowok. Ingat baik-baik. Akan ada saatnya kamu jadi orang tua. Tunggu mau jadi orang tua, tunggu baik-baik. Kamu punya anak itu akan jauh lebih kepala angin dari kamu sekarang. Yakin betul itu. Ingat baik-baik ya anak-anak muda. Serius saya ini. Ingat baik-baik. Mau mau kasih lihat kepala angin, terserah. Tunggu mau menjadi orang tua. Kamu punya anak akan jauh lebih kepala angin dari kamu sekarang. Akan mempermalukan kamu, mencabik-cabik kamu punya perasaan. Tunggu baik-baik. Falatunya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.